Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya hari ini ya seminar sejarah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pokok materi yang akan dipelajari dalam semester ini. Apa sudah kelihatan dengan jelas di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini dia gambaran umumnya ya. Jadi kuliah ini ya, mata kuliah seminar sejarah itu ada 4 SKS ya. Kuliah dimulai hari ini tanggal 18 Februari dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 3 Juni ya. Akhirnya nanti di tanggal 3 Juni. Pengajarnya saya sendiri ya. Lalu apa yang akan kita bicarakan, materinya apa, bahannya apa, saya akan uraikan pada kesempatan ini. Temuan yang pertama ya, tadi kita sudah membicarakan mengenai gambaran umum dan minat-minat yang nantinya akan Anda tulis untuk mata kuliah ini ya. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan membicarakan mengenai aspek yang paling elementer dalam ilmu sejarah, yaitu peristiwa, jejak, dan sejarah. Ini harus bisa dipahami dengan baik ya, seperti apa peristiwa, lalu kemudian jejak dan sejarah. Nah, seringkali orang menyamakan antara ketiganya, peristiwa, jejak, dan sejarah. Padahal sebetulnya punya kaitan tetapi punya perbedaan yang prinsipil dalam memberikan penjelasan tentang masa lampau. Nah, untuk itu nanti saya minta Anda untuk membaca buku dari G.J. Renier ya, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, terutama pada bab 3 yang menguraikan tentang dari jejak kepada peristiwa. Jadi orang masuk ke jejak untuk bisa paham peristiwa. Buku yang lain dari Peter Berg ya, A Witnessing ya. Ini sebetulnya saksi mata peristiwa, bagaimana cara menggunakan sumber sejarah sebagai bahan kajian gitu ya. Lalu juga Anda bisa membaca di buku saya ya, Pengantar Ilmu Sejarah itu, juga bisa lihat di beberapa video yang saya buat. Nah, ini menjadi bahan bacaan untuk minggu depan ya di mata kuliah ini. Dari beberapa itu nanti saya minta Anda untuk membaca dan membuatkan laporan bacaan ya. Lalu pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas ya mengenai pertama masa silam, fakta dan konsep ya. Yang bagaimana masa silam, bagaimana mengetahui masa silam, apakah masa silam itu adalah sejarah, apakah masa silam itu bisa menjadi fakta dan akan melahirkan konsep seperti apa. Untuk itu nanti Anda akan membaca buku yang dikarang oleh Anker Smith, Refleksi tentang Sejarah, pendapat modern tentang filsafat sejarah ya. Ya, soal masa silam, fakta dan konsep itu memang ada nuansa filsafat sejarahnya ya. Saya berharap ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah filsafat sejarah ya. Jadi tidak terlalu repot untuk menyesuaikannya. Di dalam buku Anker Smith ini ada satu judul yang puitis dan provokatif ya. Mungkinkah kita mengetahui masa silam? Gitu ya. Lalu pada bab 7 ada penjelasan mengenai fakta. Pernyataan mengenai fakta dan kebenaran di dalam pengkajian sejarah. Lalu juga bisa membaca buku yang dikarang oleh Edward Hillard Parr, Apa itu Sejarah? Terutama pada bab 1 yang topiknya adalah sejarawan dan fakta-faktanya.
Yang dari apa yang Anda sudah sampaikan sebelumnya mengenai rencana-rencana penelitian itu harus diuji berdasarkan konsep-konsep ini. Apakah yang saya tulis ini sudah memenuhi unsur jejak, peristiwa, dan sejarah, sudah ada faktanya, ada konsepnya, dan untuk mengurai masa silam. Nah, jadi tadi memang sengaja saya mengawalinya dengan tahu apa saja yang menjadi minat Anda, lalu semua itu kita akan uji. Ya, semua itu kita akan pikirkan kembali apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah dasar di dalam sejarah atau belum. Nanti itu, lalu pada pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat ini sekilas kita akan mempelajari tentang metodologi sejarah. Ya, sayang sekali di prodi kita belum ada mata kuliah metodologi sejarah. Padahal sedianya itu harus ada karena unsur yang paling prinsipil di dalam penulisan sejarah adalah metodologi sejarah. Berbeda dengan metode penelitian sejarah. Kalau metode itu adalah cara tahapan aja. Kalau metodologi itu lebih kepada cara menghasilkan metode, science of method, ya, atau cara merekonstruksi masa lalu dengan suatu perspektif pendekatan yang dikenal di dalam pengetahuan. Nah, saya nanti akan memperkenalkan pada Anda 3 metodologi. Yang pertama metodologi konvensional, lalu kemudian struktural dan strukturistik. Nah, jadi apapun tema yang akan Anda tulis, nanti Anda dihadapkan pada 3 pilihan ini. Apakah menulis sejarah secara konvensional, apakah ingin menulis sejarah secara dengan pendekatan struktural, ataukah ingin menulis sejarah dengan pendekatan strukturistik. Tiga-tiganya bisa dipilih, tapi tidak bisa tiga-tiganya dipakai untuk satu karya. Ya, nanti silakan dari rencana topik yang Anda sampaikan tadi itu, Anda masuk di mana? Apakah bisa di konvensional, struktural, ataupun di strukturistik. Nah, ini metodologi. Bagaimana cara menulis sejarah, ya, bukan cara mengumpulkan sumber sejarah seperti di metode penelitian sejarah. Nah, untuk itu nanti Anda akan membaca beberapa bacaan, antara lain adalah karya dari Elze Lerisa, strukturalisme dalam sejarah sosial budaya. Ya, ini kumpulan tulisan. Lalu juga Anda bisa membaca karya dari Peter Berg, ya, sejarah dan teori sosial. Ya. Ini juga cukup bagus ya untuk dibaca, sangat membantu sekali. Tapi untuk strukturalisme itu Anda bisa membaca karya dari Elze Lerisa. Lalu juga bisa membaca karya dari Sartono Kartodirjo, ya, pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Bukunya juga ini cukup banyak, ya. Atau bisa membaca dari karya Susanto Zudi, ya, nasionalisme laut dan sejarah. Ini adalah kumpulan tulisan dan beberapa di antara bab-bab itu tentang metodologi sejarah. Ya. Silakan nanti Anda baca untuk mengetahui konsep, dan 3 metodologi ini bisa dipakai untuk penulisan Anda nanti. Kalau Anda pakai metodologi konvensional seperti apa, kalau Anda mau pakai metodologi struktural seperti apa, dan metodologi strukturistik itu seperti apa. Ya, jadi semua pilihan metodologi itu akan berpengaruh pada hasil penelitian atau tulisan yang akan Anda buat nanti. Lalu pada pertemuan yang kelima, ya, kita akan berbicara mengenai kategori atau jenis-jenis sejarah. Nah, tadi kan sudah merumuskan tema tuh, diaspora, kemudian sejarah pesantren dan sebagainya. Kita nanti akan pelajari di sini masuk dalam kategori yang mana. Apakah dia masuk ke kategori sejarah agama, sejarah sosial, biografi, sejarah kota, sejarah maritim, sejarah politik, sejarah pemikiran, sejarah psikologi, sejarah pakaian, dan macam-macam. Nah, di sini nanti kita akan membincangkan itu, ya. Jadi harus nyata, harus eksplisit Anda menyampaikan kajian saya ini sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah agama, atau sejarah apa. Nah, kita nanti akan uji apa yang Anda sudah rencanakan itu di sini. Jadi misalnya Bagas itu masuk dalam kategori apa dia? Oh, mungkin dia sejarah sosial. Dan yang tadi ingin nulis sejarah pesantren mungkin dia masuk dalam kategori sejarah agama, misalnya kan. Ada yang ingin nulis tentang Sultanan Banten atau apa dengan Islamisasi, mungkin dia masuk di dalam sejarah politik dan seterusnya. Nah, kita akan menguji itu, rancangan-rancangan dari tema yang Anda buat itu di sini nanti di pertemuan kelima.
Anda masuk dalam kategori apa. Yang dikhawatirkan jangan sampai yang Anda tulis itu tidak masuk dalam kategori ini. Nah, itu repot itu ya. Kok saya nggak ada Pak kategori yang saya tulis itu yang mana ya? Ya kalau nggak ada bikin kategori sendiri gitu kira-kira ya. Nah, Anda bisa membaca ini ya dari karya F.R. Ankersmit ya, terutama bab 10 pengkajian sejarah dan ilmu-ilmu lain. Di sini nanti dijelaskan beberapa kategori-kategori. Lalu juga Anda bisa membaca karya dari Suhartono ya, teori dan metodologi sejarah. Nah, ada bab khusus yang membahas tentang kategori sejarah. Atau bisa juga membaca buku dari Sartono Kartodirjo ya. Juga ada satu bab khusus, bab 4 yang membahas tentang kategori sejarah. Nah, jadi kedua-duanya ini bisa dipakai. Nah, kalau ingin lebih praktis ya untuk digunakan di dalam penulisan ya, Anda bisa membaca karya Kunto Wijoyo Metodologi Sejarah. Nah, kelebihan buku Kunto Wijoyo Metodologi Sejarah ini sangat sangat praktis ya. Misalnya kalau nulis sejarah sosial itu caranya apa saja yang dibaca, apa saja yang dibahas, sumbernya apa ya, dan cara mengerjakannya apa, teorinya apa, itu dijelaskan. Dan saya sangat menyarankan Anda bisa memiliki buku dari Kunto Wijoyo ya, Metodologi Sejarah. Jadi buku ini sangat saya harapkan Anda miliki ya. Jadi tidak hanya sekedar dilihat-lihat sekarang, tapi sedemikian buku ini dimiliki. Jadi boleh saya katakan ini bacaan wajib. Lalu pada pertemuan yang ke-6 kita akan belajar memahami tentang bagaimana cara merumuskan isu, ya, bagaimana cara membuat tema, bagaimana cara menentukan subjek dari yang ditulis, dan bagaimana cara merumuskan persoalan yang ingin dijawab di dalam penelitian. Ya, nah ini 3 hal ini penting sekali. Dan tentunya sudah sampai di tahap ini, tugas laporan bacaannya adalah sesuai dengan topik kajian Anda. Nah, kalau Anda mengkaji tentang apa sejarah pesantren, harus jelas nanti apa yang sudah Anda baca. Ya. Nah, tapi meski demikian, Anda diharapkan juga bisa membaca karya-karya ini, ya, misalnya dari karya Benjamin, Students Guide to History, ya, bagaimana pedoman di dalam menulis sejarah, ya. Lalu kemudian ada metodologi sejarah, sebuah pedoman, historical research. Ini Anda bisa baca di bab 6, ya, merencanakan proyek proposal, ya, planning a research program. Lalu ini bisa juga Anda baca pada karya dari Louis Gottschalk, ya. Judul bukunya adalah Mengerti Sejarah, ya. Ada bab yang membicarakan tentang memilih subjek dan menemukan sumber mengenainya. Ya, ini sangat bagus sekali untuk nanti Anda bisa baca. Tapi saya sangat menyarankan Anda memiliki buku ini, ya, yang ini nih, yang saya beri warna merah ini. Ya. Buku ini sangat praktis. Judulnya adalah Menulis Sejarah, Panduan untuk Mahasiswa. Nah, ini sangat relevan sekali digunakan untuk menulis karya ilmiah sejarah, ya. Nah, buku ini ada sekian bab, ya, dan sangat bagus sekali. Dan saya sangat mewajibkan Anda untuk memiliki buku ini. Dan ini murah, sampai 50.000 sepertinya. Bisa dibeli secara online, ya. Saya harap mulai minggu depan sudah ada yang memiliki buku ini, ya. Selain tadi buku metodologi sejarah. Kalau metodologi lebih kayak metodologis, ya. Kalau karangan dari William ini lebih kepada petunjuk teknis bagaimana menulis sejarah, ya, itu. Nah, ini sangat bagus sekali dan saya wajibkan Anda untuk memilikinya, ya, sebelum ini. Dan buku ini juga bisa dipakai untuk proposal skripsi, bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, lalu pada pertemuan yang ke-7, ya, kita akan membicarakan tentang critical review atau tinjauan literatur secara kritis, buku-buku dan artikel yang relevan dengan tema Anda, bukan yang relevan dengan mata kuliah ini, ya. Buku-buku yang sesuai dengan tema Anda. Tadi saya katakan setelah Anda menentukan topik, minimal Anda mengumpulkan 10 sumber, 10 referensi, ya, baik artikel, jurnal maupun buku, ya. Jadi ada 2 pilihannya, artikel, jurnal atau buku.
Ya, saya nggak mau website dan macam-macam. Dua kategorinya, artikel di jurnal dan buku. Nah, Anda diminta untuk membuatkan laporan bacaan, critical review, panjangnya 1000 sampai dengan 1500 kata, yaitu lebih dari 5 halaman tentunya. Apa saja buku yang Anda baca. Jadi harus jelas tuh, ya, buku yang Anda baca itu 10 misalnya, artikelnya berapa, silakan di-review dan disampaikan. Ya. Nah, dan itu harus sesuai dengan topik. Kalau misalnya macam tadi siapa Arifin menulis tentang diaspora, ya maka Anda harus membaca beberapa karya tentang diaspora. Apa itu diaspora? Buat konsepnya apa? Dia bicara diaspora apa? Tentang orang diaspora Jawa kemana? Coba jelasin apa maksudnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, inilah materi yang ketujuh yang kita pelajari tentang critical review terhadap buku dan artikel yang relevan dengan topik makalah Anda nanti. Ya, jadi itu. Makanya setelah minat ditentukan, topik dipilih, ya seperti tadi sudah saya catat. Ya, dari sekarang sudah mulai mikirkan itu artikelnya apa, bukunya apa, gitu ya. Jadi silakan aja dicari mulai dari sekarang. Ini kan masih lama ya, nanti di bulan April baru kita akan mulai bergerak ke arah itu. Ya, tapi mulai dari minggu ini sudah mulai harus mencari ya, dan nanti saya akan minta laporan setiap minggu dari Anda sudah berapa buku artikel yang Anda temukan yang sudah Anda baca ya. Nah, lanjut kita pertemuan ke-8 adalah UTS ya. Tapi UTS-nya itu nanti kita akan lihat ya apakah secara tertulis atau draft dari makalah yang Anda buat ya. Itu sudah boleh dibuat. Nah, pada pertemuan yang ke-9 kita sudah mulai praktek ya. Kita sudah mulai praktek ya. Apa yang akan dibuat yaitu tentang metode penelitian ya. Tapi metode penelitian yang dimaksud bukan metode penelitian secara seperti Anda pelajari semester yang lalu, tapi saya ingin tahu dari Anda, dari topik yang Anda tentukan itu sumbernya apa, dari mana, bagaimana cara memperolehnya. Masing-masing nanti melaporkan sesuai dengan topiknya. Ya, sumbernya apa saja ya, apakah sumbernya sudah ada atau enggak. Kalau sumbernya enggak ada harus segera dipikirkan untuk diganti dengan yang ada. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ya, kita akan melihat tentang metode penulisan ya. Bukunya William Kelleher tadi ya, menulis sejarah panduan untuk mahasiswa, ini sangat penting, makanya saya katakan buku ini wajib Anda miliki ya, karena ini sangat praktis panduan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ini bacaan wajib yang harus dimiliki oleh serta mata kuliah ini. Ini nggak bisa ditawar-tawar nih ya, wajib dimiliki. Nah, di buku ini banyak sekali bab-bab yang mengajarkan menulis sejarah dengan jujur, teknik-teknik narasi untuk sejarawan, ya. Menulis kalimat dalam sejarah seperti apa? Apakah menulis kalimat sejarah itu sama dengan menulis laporan biasa? Tentu tidak sama, karena sejarah atau apa yang kita tulis tentang masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah past, ya, past tense dalam bahasa Inggris, sehingga mengaktifkannya itu menjadi soal, maka harus juga dalam bentuk kalimat pasif, itu kira-kira ya. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini sudah harus ada draft makalah ya. Jadi draft makalahnya sudah ada dari apa yang sudah Anda buat itu ya, sudah disusun. Nah, pertemuan yang ke-11 sudah seminar ya. Ya, seminar ini sudah makalah yang Anda buat itu ya. Makalahnya itu panjangnya 7.000 sampai dengan 9.000 kata. Itu antara 15 sampai dengan 25 halaman. Ya. Jadi kalau 7.000 sampai dengan 9.000 itu antara 25 sampai dengan antara 15 sampai dengan 25 halaman. Spasi 1,5 ya. Nah, itu. Lalu juga Anda akan membuat presentasi maksimal 10 halaman. Nah, ini nanti akan seminar. Nah, jadi di seminar pertama nanti kita rancang 5 orang. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik ya. Tentu juga kepanitiaannya ya, jadi setiap seminar itu ada kepanitiaannya, siapa yang bertanggung jawab mengurusi macam-macam
ya gitu. Jadi 1-2 orang aja jadi panitianya, yang lain menjadi ini. Nah, mengapa bentuk kepanitiaan perlu? Karena nanti di mata kuliah ini, di seminar nanti, kita juga akan mengundang dosen-dosen lain dan mahasiswa lain, ya, dari angkatan lain untuk menghadiri seminar Anda. Ya, mereka bisa bertanya, memberikan masukan dan sebagainya. Dan karena itu perlu dipersiapkan dengan matang. Jadi perlu ada kepanitiaan, sehingga mungkin memang sangat perlu ada konsumsi dan seterusnya. Tentu mahasiswa lain yang akan kita undang tidak semuanya. Mungkin perwakilan dari angkatan 2020 ada 3 orang atau ada 5 orang, perwakilan angkatan baru itu ada 2-3 orang lagi, jadi sehingga bisa lebih ramai, ya, bisa lebih ramai. Dan memang itulah seminar, kan? Dan beberapa dosen juga kita akan undang untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah Anda buat. Jadi kita ciptakan suasana seperti halnya seminar. Jadi oleh karena itu saya minta Anda mempersiapkan diri dengan baik, ya. Nah, pertemuan yang ke-11, 12 sampai pertemuan ke-13 itu adalah seminar. Ya, seminar dari apa yang sudah Anda buat. Ya. Jadwal ini bisa saja lebih cepat. Ya, kalau misalnya ternyata proposal Anda sudah jadi di pertemuan yang ke-8, maka pertemuan yang ke-9 kita sudah bisa seminar proposal, seminar hasil penelitian ini. Ya, itu. Nah, lalu di pertemuan yang sampai ke pertemuan ke-13 seminar, ya. Lalu pertemuan yang ke-14, ya, makalah-makalah yang sudah ditanggapi di revisi itu nanti diperbaiki dan dikumpulkan. Ya, tidak perlu harus sampai dengan minggu ke-15. Ya, ke-15 itu sudah selesai, laporannya sudah dijilid. Jadi nanti laporan seminar mata kuliah seminar ini Anda jilid, nanti disimpan di prodi, ya, sebagai laporan praktik mata kuliah seminar sejarah. Jadi dijilid semuanya, dari seluruh makalah dijilid jadi satu, ya, menjadi laporan dari perkuliahan kita. Nah, lalu ujian akhirnya nanti di tanggal 3 Juni, ya. Tapi ujian akhirnya tentu tidak dalam bentuk tertulis lagi. Ujiannya berdasarkan pada makalah yang Anda buat. Jadi saya menilai Anda bisa dapat nilai apa sesuai dengan makalah yang Anda buat dan presentasi yang Anda sampaikan. Jadi yang dinilai adalah kualitas makalahnya, lalu kemudian kemampuan presentasinya gimana, mempertanggungjawabannya gimana, itu semua diakumulasi menjadi nilai akhir. Jadi mata kuliah seminar sejarah tidak ada ujian tertulis seperti halnya mata kuliah yang lain. Jadi praktek itulah yang akan dinilai dari Anda, ya. Nah, ini adalah gambaran dari materi-materi yang akan kita pelajari dalam semester ini. Dan seperti tadi sudah Anda sampaikan, ya, ini saya ingin sampaikan lagi soal topik-topik yang sudah tadi diidentifikasi, ya. Misalnya Arifin rencana akan menulis mengenai diaspora Muslim Pasai di pantai utara Jawa, ya. Silakan nanti disesuaikan sumbernya apa. Lalu Yuda ya akan menulis tentang perkembangan pelabuhan Aceh, ya. Silakan bacaannya apa, tapi jangan lupa ada nuansa keislaman yang perlu dimunculkan dari setiap topik yang Anda pilih itu, ya. Jadi tidak tidak kajian murni, ya. Bagas, ya, tadi saya katakan sebaiknya mungkin diaspora orang Lampung di Banten, ya. Tentu seperti apa silakan nanti dikaji. Lalu Rizal, ya, kopi dan kehidupan keagamaan masyarakat Lampung Barat, ya. Argumentasinya atau hipotesisnya adalah bahwa orang yang pergi haji di Lampung itu banyak dari hasil kopi. Nah, ini keren sekali kalau bisa dibuat nanti. Periodenya silakan nanti disesuaikan. Lalu kemudian untuk Indah tadi soal transmigrasi, ya, ini masih harus dicermati lagi, ya, terutama untuk periodenya, ya. Lalu Yelvi Maitano yang mencoba akan mengkaji tentang sejarah pakaian muslimah di Lampung, ya. Periodenya nanti silakan dicek lagi. Yang pasti dari sekarang Yelvi saya menyarankan sudah mulai mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah pakaian, ya, terutama pakaian di Lampung, ya. Dan juga pakaian muslimah, ya. Nanti Yelvi harus banyak mencari ini nih sumber-sumber terbitan koran-koran, ya, secara tertulis untuk melihat model-model pakaian muslimah, ya. Lalu Rizka tadi, ya, soal pesantren Al-Falah, ya, ini penting, ya, banyak bacaan-bacaan tentang pesantren, ya.
Tinggal nanti Rizka lebih mendalami lagi. Lalu untuk Sofi tadi ya untuk objeknya, objek sejarah Pugung Raharjo tadi saya katakan ini tidak begitu dekat dengan rumpun ilmu sejarah peradaban Islam ya, jadi tolong mencari yang lain yang lebih sesuai. Lalu kemudian Vina ya yang rencana akan mengkaji tentang peristiwa Talang Sari, dan ternyata tadi ada unsur agamanya di sana ya, penerapan asas tunggal. Nah, ini penting untuk dikaji ya. Silakan dicari bahannya lagi. Lalu Kiki Widya ya yang mulanya ingin menulis tentang sejarah masjid tapi nampaknya ingin fokus ke yang ini ya, Kiki ya. Jadi saya Masjid Al Anwar saya hapus saja Kiki. Gimana? Iya, Pak. Oke, jadi Kiki nanti akan fokus ingin melihat mengenai peradaban Bugis di Lampung ya, eranya kapan, tapi yang pasti bagaimana peran orang Bugis di dalam keislaman Lampung itu penting ya. Termasuk nanti ada jejak, ada masjid Islamic Center dan seterusnya, itu bisa menjadi salah satu bukti ya jejak dari peradaban mereka, misalnya sebagai contoh ya. Terusnya. Lalu Syahril Ramadan ya yang akan mengkaji tentang reaksi rakyat Aceh terhadap kebijakan Islam politik no coverage ya, silakan, ini temanya juga bagus, tinggal sumbernya nanti diperkaya. Tapi yang pasti tentang ini akan banyak sumber dalam bahasa Belanda, Syahril ya. Jadi Anda harus berupaya untuk membaca sumber dalam bahasa Belanda. Lalu Haris ya, perdagangan rempah, lada dan Islamisasi Lampung ya. Abad 16, abad 17, 18 atau silakan disesuaikan biar tidak saling silang dengan Arifin. Tapi Arifin sudah mengganti menjadi diaspora Pak Muslim Pasai. Lalu Tri Nuranika tadi soal Masjid Nurul Iman yang kabarnya sudah tua ya. Silakan dicek lebih lanjut ya untuk itu. Yang belum muncul dan kita belum tahu dari Nurma dan juga Husen ya. Silakan nanti keduanya ini mencari dan menyampaikan apa yang menjadi rencana penelitiannya. Nah, itulah beberapa topik ya yang nantinya akan kita bincangkan, termasuk rencana penelitian yang sudah Anda sampaikan pada awal kuliah tadi ya. Kita nanti akan membahasnya lebih jauh lagi ya pada sesi-sesi kuliah kita. Jadi setiap tema yang sudah diajukan tadi kita akan uji berdasarkan konsep kaidah dari ilmu sejarah. Apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi memang judulnya tadi saya biarkan aja lepas begitu saja. Nanti kita akan uji. Jadi ketika nanti pertemuan pertama, kedua, ketiga Anda sudah mulai mikir, oh judul saya kayaknya kita enggak dengan konsep ini, masuk di dalam metodologi yang mana, apakah ada fakta di sana atau enggak, ada sumber atau enggak gitu kan, dan seterusnya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang.